untuk kalian merawat sebuah situs, menjaga sebuah situs itu kalian nggak perlu harus terjun langsung demo atau menjadi satu praktisi yang punya kekuatan dari lembaga, enggak gitu. Assalamualaikum Sobat Endorfin, ketemu lagi dengan saya Prof. Ridha Dharma Jaya. Kali ini, kesempatan ini kita kehadiran seorang tamu dari komunitas Medan Heritage. Tentu Medan Heritage ini akan berbicara tentang bagaimana Kota Medan sejak dari awal berdirinya. Nah, jangan berpikir bahwa ini orang yang senior banget ya. Ternyata luar biasanya ini masih orang muda. Dan ini sahabat saya, Mbak Rizky Savitri Nasution. Selamat datang Rizky. Terima kasih Prof. Apa Sudah kabar diundang. ini? Alhamdulillah Insya Allah. baik. Berkah ya, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat, anak-anak juga sehat. Alhamdulillah. Ya, ini kita dengar Medan Heritage nih kayaknya sesuatu gimana gitu, peninggalan sejarah tuh gimana sih kok tiba-tiba tertarik untuk buat Medan Heritage atau gimana asal-usulnya ceritanya? Oke, kalau misalnya ditanya kenapa tertarik gitu membuat Medan Heritage, itu berawal dari 2011. Oke. Itu awal mula euforia komunitas di Kota Medan itu bergeliat gitu. Jadi pada masa itu dengan beberapa teman-teman di komunitas lain gitu, saya pada masa itu masih kerja tuh, Dok. Masih kerja, masih pegawai BUMN. Oh gitu. Yang akhirnya dari 2010 itu ngikutin kegiatan teman-teman berkomunitas, kok tiba-tiba ada muncul seperti kegalauan gitu. Kegalauannya sederhana, yang bertanya dalam pikiran saya itu adalah, kamu udah kuliah jurusan psikologi, kamu tahu tentang lingkungan, kamu tahu tentang manusia, terus sarjana kamu hanya untuk duduk bengong di BUMN doang gitu. Wah. Cuma sampai situ aja batas ilmunya gitu. Nah, jadi di sana saya ngerasa kurang meluaskan kebermanfaatan diri, yang akhirnya saya beranikan diri untuk tarik diri. Saya negosiasi dengan orang tua saya yang mungkin dia basicnya adalah pendidik. Oke. Dia orang pendidikan, akademisi. Pada masa itu saya 1 tahun lah sama papa saya untuk mendiang papa saya untuk bernegosiasi, yang akhirnya saya diizinkannya keluar dari perusahaan dan saya memilih jalan saya di komunitas. Nah, di tahun 2011 setelah 1 tahun berjalan dengan teman-teman di komunitas lain, saya pada masa itu belum bangun Medan Heritage. Saya ngobrol sama teman-teman bagaimana sih sebenarnya keinginan komunitas-komunitas di Kota Medan. Akhirnya timbullah beberapa wacana dari teman-teman muda yang kebetulan pada masa itu ada adik-adik saya. Mereka masih kuliah, mereka masih SMA, saya sendiri yang pada saat itu pegawai ya. Jadi ibarat kata teman-teman tuh manggil saya tuh mamanya komunitas gitu. Waduh. Karena lebih senior kan dibanding mereka. Nah, akhirnya dapat satu benang merah, mereka tuh bilang, ketika kami bikin kegiatan itu kan Kak sepi, kata mereka. Nah, akhirnya sepi ini karena apa ya? Nah, saya sadar ternyata di situ ilmu psikologi saya berperan. Oke, saya harus menggunakan ilmu komunitas saya tentang psikologi komunitas, bagaimana menyatukan banyak pikiran menjadi satu wadah, dan juga tentang psikologi lingkungan tadi, bagaimana kita menggerakkan manusia untuk melakukan satu gerakan, satu terobosan yang sama dengan mungkin dengan warna yang berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama. Nah, akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, kalian nih pengennya di Kota Medan ini apa yang tercipta? Ternyata satu si tujuan semua komunitas itu adalah kami pengen ketika ada pengunjung datang kemari, mereka kenal dengan warna komunitas ini ada, dan kita itu Medan itu kreatif. Kita tuh Medan itu sebenarnya anak-anak mudanya itu punya semangat gitu. Nah, akhirnya ini kan kembali ke konteks budaya berarti kan. Betul. Nah, dari sanalah coba ngobrol sama satu lagi ada foundernya Medan Heritage itu namanya Irfan Deriza. Akhirnya kita ngobrol sama dia dan dia kebetulan lahirnya di Jakarta dulu. Dan dia menceritakan tentang anak-anak muda di Jakarta itu seperti apa pergerakannya. Yang akhirnya dia bilang, dan banyak Kak situs-situs di Jakarta itu kan sebenarnya juga musnah, kata dia, hampir mirip dengan Kota Medan, nggak jauh beda kata dia.
tinggal Museum Fathahillah itulah sebagai ikoniknya Jakarta. Iya juga gitu. Saya berpikir iya juga benar gitu. Dan nggak banyak orang tahu tentang situs-situs tuanya di Jakarta. Nah dari sana kita coba berangkat dan kebetulan saya pernah jadi salah satu relawan di Beranda Warisan Sumatera. Terhubunglah dengan Pak Rudolf Sitorus pada masa itu, dia wakil sekretaris jurusan di Fakultas Arsitektur USU. Ngobrol sama beliau, akhirnya kita kayak ditantangi sama dia. Oke, kalian punya semangat, kalian pengen Medan ini punya wisata, punya cerita, ketika orang datang kemari tidak transit kan? Betul. Dia bilang seperti itu. Iya Pak. Nah jadi kalian sudah tanya dengan teman-teman komunitas yang lain, apakah tujuan mereka sama dengan bentuk backgroundnya kan macam-macam nih, ada komunitas literasi, komunitas seni, ada yang komunitas Vespa, motor tua gitu kan, semua ternyata tujuannya tuh sama gitu. Mereka tuh pengen ketika orang datang kemari tuh jangan hanya transit, taunya cuma kulineran, tapi nggak punya wisata yang lain gitu, nggak punya edukasi yang lain. Nah, akhirnya ditantangi sama Pak Rudolf, coba bikin satu gerakan komunitas. Tapi dia bukan komunitas satu warna kata dia. Tapi ini komunitas fungsinya untuk mewadahi semua komunitas berkegiatan. Jadi satu nama yang mewakili semua tapi punya tujuan yang sama. Akhirnya kita mikir. Awalnya pertama kali nama itu Medan Tour Heritage. Akhirnya terus kita kaji lagi. Akhirnya kita mencetuskan namanya adalah Medan Heritage. Nah, ketika orang bilang apa sih heritage-nya Medan, pasti yang teringat kan Medan Heritage. Kita menggunakan konsep bagaimana orang berpikir gitu kan. Betul. Jadi akhirnya saya ditantangi juga sama Pak Rudolf, kamu jurusan psikologi, coba bagaimana kamu mempermainkan isi kepala orang, kata dia. Di situ kita ramu, kita buat. Awalnya kita bukan komunitas on the road gitu, Prof. Tapi kita berangkat dari Twitter pada masa itu. Jadi 6 bulan kita memantik pikiran-pikiran anak muda. Kita bikin kayak konten-konten yang apa sih nih akun Medan Heritage apa sih nih orang banyak bertanya. Jadi kita bikin konten-konten tentang sejarah, tentang budaya, tentang komunitas-komunitas yang ada di Medan. Akhirnya mereka bertanya, ini Medan Heritage mau ngapain? Sudah mulai timbul pertanyaan itu dari netizen. Di saat itulah baru yuk kita ramu untuk kita buat sebuah launching. Launchingnya harus besar. Karena kami ditantangi sama satu namanya tuh Bang Renzo, dia sekarang jadi seniman di Bali, tapi dia asli orang Medan sebenarnya. Dia tuh nantangin kami, kalian ini kan nggak punya modal, coba gimana caranya kalian buat satu proposal yang menarik, kita lempar ke perusahaan besar, mereka mau nggak gitu ikutan. Dan satu lagi yang aku tantang, kalian bisa nggak ngundang wali kota hadir nanti di acara launching? Kita ditantangin gitu. Akhirnya sama Irfan berpikiran, wah ini gila, kita barusan ditantangi sama sekjur dari arsitek USU, dan saat ini kita ditantangi sama seniman yang asli dari Bali gitu kan. Karena dia sudah punya pengalaman ya untuk event-event besar. Kata dia, sekali kalian bikin event besar, orang itu akan berkesan dan itu akan mau lagi datang ketika kalian bikin event yang lain, katanya gitu. Nah akhirnya yaudah kita buat, yuk. Alhamdulillah jalan itu terbuka, mungkin karena niatnya sama-sama baik semuanya. Kita pertama itu ada berlima, bagi-bagi tugas dengan basic yang beda-beda. Ada basicnya penyiar, ada basicnya anak hukum, saya sendiri psikologi, ada bahkan yang tidak tamatan kuliahan tapi dia punya niat yang baik gitu kan. Dan satu lagi itu dia guru agama Hindu. Jadi kami manggilnya Beli Komang. Dan sekarang dia masih di Medan tapi dia guru agama Hindu. Ya udah, jadi kita itu seperti lima orang ini kayak memberikan 5 perisai yang bahwasanya untuk peduli heritage itu lu nggak mesti punya background sejarawan. Nah, lu nggak mesti punya background budayawan gitu, enggak gitu. Tapi kita mau bilang sama orang, konsepnya itu adalah heritage itu milik semua masyarakat Kota Medan. Jadi kalau kita mau pengen situs itu terawat, situs itu terjaga, ya masyarakatnya peduli dulu, minimal tahu gitu. Itu di tahun berapa tuh? 2013 akhirnya kita launching dan alhamdulillah pada masa itu Pak Eldin turun langsung meresmikan acara itu. Jadi udah 10 tahun nih, luar biasa ya. Sudah. Sebuah komunitas bisa bertahan 10 tahun tuh bukan sesuatu yang mudah. Benar. Nah kalau menyangkut Kota Medannya sendiri Mbak Rizky ini boleh cerita nggak dari selama ini yang ditemuin itu dapatnya ternyata cerita Kota Medan tuh awal terbentuknya tuh seperti ini tuh. Nah kira-kira jadi gimana? Isinya si penggerak-penggerak di komunitas Medan Heritage ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu sejarah.
Jujur sangat jujur termasuk saya. Jadi konsep kami adalah ayo gabung terlibat, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari tahu, karena kalau nunggu untuk tahu keburu hilang tuh situsnya. Nah, jadi konsep kita kayak gitu. Jadi kita yang penting bergerak dulu, kita belajar sama-sama. Nah, akhirnya setelah belajar-belajar kan kita melibatkan ada akademisi, praktisi, semua orang yang paham tentang heritage. Jadi kita kayak bikin program kelas heritage, round heritage, terus kita juga bikin program rajut mimpi, kita juga bikin program seperti membatik. Nah, seperti itu. Jadi program-program membatik. Oh, Medan ada batik ya? Ada. Wah, luar biasa. Terus Mbak, maaf. Ini menarik. Yalah, kalau semua digali nanti ini bisa panjang. lanjut, Mbak. Jadi dengan kita bikin kelas-kelas seperti itu kan kita mendatangkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk ngobrol. Nah, dari situ kita yang bikin acara pun akhirnya teredukasi kan. Nah, jadi akhirnya kalau ditanya kota Medan itu ya awalnya memang perkampungan, itu bukan kota. Nah, kapan ini terjadi menjadi sebuah kota gitu? Itu ketika Belanda datang dan mereka melihat potensial dari tembakau Deli itu. Akhirnya mereka membangun industri perkebunan tembakau Deli. Jadi sebenarnya Medan terbentuk itu bukan karena dijajah, Prof. Tapi lebih ke politik industri. Masya Allah. Nah, kalau perkampungannya sendiri itu ada berapa area yang sebenarnya terpisah-pisah? Kalau misalnya ditanya area kan seperti suku-suku yang ada di sini sih sebenarnya. Ada Minang, ada juga Batak, ada juga Mandailingnya, ada juga Melayunya. Nah, jadi memang dulu Medan itu terdiri dari kawasan. Itulah perkampungan. Ada kayak perkampungan Melayu, perkampungan Minang. Di semenanjung Sungai Deli itu sebenarnya bukan hanya orang Melayu, Minang yang paling banyak di sana. Karena mereka kan pedagang, saudagar. Dulu Sungai Deli itu nggak segitu kuota airnya, Prof. Bisa dilewati kapal besar. Oh, jadi lebih besar? Iya, makanya ada pajak ikan lama. Dulu tuh pajak ikan memang, bukan pajak tekstil. Oh gitu? Tapi karena sudah surutnya air, karena polusi, karena tadilah perkotaan ini semakin berkembang dan tidak dirawat perairannya, akhirnya surut airnya, pajak ikannya mati untuk ekspor, pengadaan ikannya, ya udah akhirnya berubahlah menjadi perdagangan tekstil di situ. Nah, jadi memang dari dulu sudah ada namanya orang India Tamil, Tionghoa, itu memang sudah ada karena memang tadi keberadaan si perkebunan tembakau Deli ini. Oke. Tapi kan yang diketahui itu bahwa misalnya seperti saudara-saudara kita yang Tionghoa banyak datang sebagai buruh perkebunan ketika itu, buruh kebun tembakau kah atau apa? Nah, atau memang mereka pada hakikatnya memang sudah ada dulu sebelumnya? Enggak, jadi sebenarnya itu bisa dibilang Medan ini kan terbentuk, kalau kita baca dari beberapa sejarah yang ada di Google, itu Medan terbentuknya karena pertemuan Sungai Babura dan Sungai Deli. Nah, memang pertemuan sungai inilah yang membuat tanahnya menjadi gembur. Itulah kenapa tembakaunya itu lebih baik daripada tembakau-tembakau di belahan dunia yang lain gitu. Makanya ini sangat terkenal di Eropa. Jadi sebenarnya tembakau Deli inilah yang katanya sih ya, Prof, saya karena bukan perokok ya. Katanya kalau misalnya menghisap tembakau Deli ini itu tidak tingkat kerusakan pada organ itu tidak separah rokok yang sekarang gitu. Nah, itu kenapa dulu orang-orang Eropa itu senang mereka menggunakan ini sebagai penghangat karena memang di Eropa kan dingin. Betul. Nah, itulah kenapa mereka membangun perkebunan di Medan. Nah, karena melihat potensi ini akhirnya Soekarno pada masa itu membangun semua akses transportasi, termasuklah kereta api. Kereta api pertama di mana? Di Jawa. Yang berikutnya di Sumatera di mana? Di Medan. Nah, boleh Prof ke belahan Sumatera manapun, pasti yang paling terpanjang dan tertua itu Medan punya. Karena memang itu dibangun untuk perkebunan dulunya. Baru jadi transportasi umum setelah tahun berapa saya lupa. Pokoknya itu lama. Pada masa perkebunan dulu itu hanya untuk bongkar muat barang dari pabrik ke kota. Nah, makanya dibangunlah kawasan Lapangan Merdeka tadi. Kita bisa lihat ada Lapangan Merdeka, ada kantor pos, ada stasiun kereta api, ada hotel tertua Dharma Deli, Ina Dharma Deli kan. Terus juga di sebelahnya ada Bank Indonesia, maaf saya lupa yang Balai Kota, Balai Kota itu kan untuk pertemuan kepala negara. Dan juga kalau kita kemari ini perbankan semua kan, kayak Mandiri apa semua itu
bangunan tua semua gitu, Prof. Itu kawasan itu memang kawasan tua. Nah, dibangun juga lah kawasan Polonia yang tadinya berisi orang-orang Polandia, itu ada landasan pesawat. Kenapa? Pertanyaan kenapa landasan pesawat itu ada di tengah kota? Ya karena dulu pesawat itu digunakan untuk menyiram seluruh perkebunan pupuk. Karena itu terlalu luas di sepanjang lingkaran Deli Serdang ini kan terlalu luas kalau manusia yang melakukannya. Betul. Makanya menggunakan pesawat. Jadi bisa dibilang Medan pada masanya itu memang sudah sangat teknologinya sangat maju karena kita otomotifnya luar biasa gitu. Sampai pesawat pun ada, sampai kereta api pun ada. Sudah lengkap. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya kalau kita dengar perjalanannya ya. Nah, kalau seandainya hari ini kita mau melihat situs-situs yang sejarah dari Kota Medan sendiri, kira-kira untuk kita bisa mengetahui atau merunut perjalanan perkembangan Kota Medan tuh kira-kira dari mana tuh Mbak? Atau situs-situs mana aja yang sederhana sekali, dan memang kami pribadi pun, saya dan anak-anak itu sering main ke sana. Boleh nanti teman-teman dari podcast Endorfin itu mulai dari Museum Perkebunan Indonesia yang berada di Jalan Katamso. Untuk museum satunya, museum 2-nya itu berada di Jalan Pemuda. Nah, jadi berawal dari situ, baca aja dulu sejarahnya dari sana. Nanti kita akan kayak ini loh Prof, kayak terkoneksi sendiri. Isi kepala kita langsung, oh iya, pantas ya Istana Maimun itu seperti ini. Saya gitu dulu belajar sejarahnya. Akhirnya saya kayak mencocokkan gitu Prof. Oh, pantas si Istana Maimun tuh letaknya di sini. Oh, pantas ya ada lokomotif pertama di Medan. Oh, pantas ya Bank Indonesia itu eksisnya di tahun berapa gitu. Akhirnya kita terkoneksi sendiri kalau kita mengawali membaca tentang sejarah perkebunan. Karena memang Kota Medan terbentuk karena si tadi politik industri tadi. Waduh, tapi kita pengen denger nih dari Mbak Rizky, kira-kira pantasnya itu kenapa gitu? Oh pantas ya Istana Maimun ada di situ gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Bisa kasih info nggak buat kita? Jadi kenapa buat sobat-sobat Endorfin semua ya pasti mau kan dengerinnya. Silakan. Kenapa pantas gitu Kesultanan Delhi berada di tengah kota kan dibanding Kerajaan Batak. Batak agak ke Bali dikit ya kan. Karo agak ke Brastagi dikit. Nah, kenapa saya bilang pantas? Karena ternyata Brastagi pun dibentuk itu karena itu dulu nggak ada jalan ke sana Prof, tapi dibangun sama Belanda karena mereka rindu suasana dingin di Eropa. Akhirnya dibangun ke sana jalannya. Nah, terus juga kenapa Kesultanan Delhi berada di tengah-tengah kota? Ini dari hasil analisis saya membaca semua sejarah ya. Karena mereka memang yang menjadi partner industrinya si perkebunan tembakau oleh Belanda. Mereka memang ditunjuk untuk kayak seperti mengepalai masyarakat Kota Medan pada masa itu. Mereka lah ketuanya gitu. Kalau kata orang Medan ketua premannya lah. Nah seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat kenapa ya pusat kotanya itu berada di Lapang Merdeka? Ya karena memang Lapang Merdeka itu betul-betul tengah dari lingkaran si Deli Serdang tadi kan. Deli Serdang ini melingkari kota. Betul. Dia melingkar. Makanya kata orang, Deli Serdang jauh dari sudut mana dulu nih? Kalian posisinya di mana dulu nih baru jauh ya kan? Tapi sebenarnya Deli Serdang itu melingkari kota Medan itu sendiri. Itulah kenapa diletak di Lapang Merdeka pusat itu. Nah, sama seperti pantes lah pajak sentral. Kalau kita kan bilangnya pajak sentral, tapi kan bahasa heritage-nya itu pusat pasar. Betul. Kenapa ya pajak sentral di sana? Nah, ternyata pajak sentral itu di sana karena berdekatan dengan pusat kota tadi. Dihubungkan dengan apa? Ini kan dulu hutan semua Prof. Dihubungkan dengan apa? Si titik gantung. Makanya sampai sekarang titik gantung itu tidak dirobohkan, pembangunan railing. Keluar kalimatnya Prof. Pantas gitu. Pantas ya. Itu serunya kalau kita mulai belajar baca terus dengar dari para ahlinya, akhirnya terkoneksi sendiri gitu. Nggak perlu belajar sejarah yang betul-betul buku banget gitu, textbook. Nah inilah komunitas heritage itu, komunitas Medan Heritage itu hadir untuk membuat belajar sejarahnya gampang nih tentang Kota Medan. Asik nih, benar. Nah kalau Medan Heritage sendiri kalau mengundang biasanya atau ada ngumpul-ngumpulnya gitu kan? Ada Prof, ada. Kira-kira apakah itu rutin atau ada temporary kapan-kapan aja biasanya? Sejauh ini karena ini
tidak hanya saya ya yang mengakui itu, tetapi beberapa komunitas lain yang kita sudah bergerak dari 2013 itu mengakui sekarang geliat komunitas itu lebih lemah ya dibanding dulu. Jadi memang kita nggak bisa lagi kayak dulu kita bikinnya per pekan. Betul. Nah, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang itu sebulan sekali aja udah hebat gitu, Prof. Nah, jadi memang Medan Heritage membuatnya mulainya itu adalah sebulan sekali. Apalagi semenjak pandemi kemarin betul-betul generasi mager itu tercipta. Jadi kita memang rada kesel gitu. Jadi kayaknya sekarang orang tuh maunya pengennya serba instan. Berkomunitas pun bukan lagi ngumpul, tapi mereka tuh pengennya gadgetan gitu. Kalau ada momen nggak yang bisa dimanfaatkan biasanya? Kalau ngumpul di saat ini nih atau apa gitu? Kalau momentum biasanya kalau Medan Heritage dari dulu sih nggak pernah momentum ya. Kapan kita punya ide, yuk kita eksekusi. Lebih kayak gitu. Jadi misalnya kita ketemu nih sama orang yang mungkin kayak ini nih dalam waktu dekat Maret kita rencananya memang mau ngajak satu anak muda dan kita memang lebih sering ngelibatin anak muda sih. Sebagai pembicaranya gitu. Seperti kita gini lah ya. Ya seperti kita. Aduh, jadi dia namanya Mitra gitu ya. Mitra ini salah satu anak muda yang concernnya itu di desain grafis dan dia sangat paham tentang aplikasi Canva gitu kan. Jadi saya kepikiran saya kepikiran. Mit, saya hubungin gitu, Mit, yuk bikin satu kegiatan, yuk kita bikin kayak mini workshop aja. Bagaimana kita membuat social campaign menggunakan aplikasi Canva. Dia tertarik gitu langsung. Oh boleh Kak, idenya bagus kata dia. Iya, jadi nanti pesertanya itu kita libatin mengkampanyekan tentang situs sejarah dalam satu hari kita bikin booming yuk gitu. Jadi orang ngeh nih, ini ada apa nih anak-anak mudanya ngapain nih pesertanya gitu. Akhirnya dia, oh iya boleh Kak gitu. Nah jadi kita tuh kayak mau ngasih tahu sama pesertanya nanti ke anak muda bahwasanya untuk kalian merawat sebuah situs, menjaga sebuah situs itu kalian nggak perlu harus terjun langsung demo atau menjadi satu praktisi yang punya kekuatan dari lembaga, enggak gitu. Tapi dari rumah kalian mungkin mageran pun nggak apa-apa, yang penting ini ada aplikasi sederhana Canva yang bisa membuat sebuah konten, kalian rame-rame aja posting di sosial media. Ini juga sebuah gerakan yang nggak perlu capek-capek lagi. Dan pasti akan dilirik pada masa ini gitu. Nah seperti itu. Kalau ngumpul biasanya mengundang pakar atau apa? Siapa yang menurut Mbak Rizky nih, yang sering lebih enak diajak gaulnya? Misalnya siapa yang pakar tentang ini nih, si ini nih, siapa yang kira-kira sering? Kalau kita biasanya sih kalau ngomongin tentang sejarah kita biasanya ke Pak Iwan Azari ya. Beliau akademisi di Unimed di ilmu sejarah. Nah kita biasanya beliau kalau untuk kelas-kelas heritage yang agak lebih serius ya gitu sama beliau. Tetapi kalau misalnya kita ngomongin tentang antropologi gitu, budaya masyarakat, kita biasanya Bu Hasti. Nah, sama beliau. Dan juga ada beberapa akademisi lagi. Kalau misalnya kita ngomongin data biasanya kita mengundang Bu Isnen. Nah, beliau juga salah satu dosen juga di arsitektur USU. Yang penting kalau kita mau buat kelas itu biasanya kami lihat dulu nih yang mau dibahas apa, siapa yang harus kita undang, jadi tepat sasaran gitu bahasannya. Dan biasanya sih kalau misalnya pembicara-pembicara yang kita undang itu kita selalu seperti bilang, Bu jangan kaku ya, jangan sampai kayak dosen gitu, Pak jangan kaku ya, jangan sampai kayak dosen gitu. Jadi kita buat kelasnya itu semenarik mungkin dan kita pasti mencari moderator ataupun MC yang bisa membawa ngalir si pembicaranya. Karena itu memang yang kita ini kan. Walaupun kayak gitu, kayak kemarin kan kita pernah bikin kegiatan salah satu cerita tentang uang Republik Indonesia tapi khusus Sumatera. Kita dulu kan Sumatera itu punya mata uang sendiri, Pak. Makanya Belanda tuh nggak semena-mena bisa masuk di Sumatera. Karena Sumatera itu punya mata uang sendiri yang bukan uang Republik Indonesia, tetapi mereka punya mata uang sendiri dan mereka punya mesin cetaknya sendiri. Itu ada di Museum Uang. Mungkin pun pemirsa endorfin juga nggak tahu museum uang di mana di Medan kan? Iya benar. Museum uang kayaknya di dekat gedung Juang itu juga kan? Iya. Dan itu masih ada mesinnya dan kita pernah bikin kelas bersama Pak Iwan Azari dan sahabatnya. Itu kita bisa pegang langsung uang koinnya, uang kertasnya, dia punya koleksi itu. Bahkan dia punya surat-surat kabar lama yang bisa kita baca dan memang pada masa itu para penulis-penulis dan para jurnalis terhebat itu dari Medan itu di kancah Asia Tenggara justru.
pada masa itu, tapi orang nggak banyak tahu. Nah ini koleksi-koleksi seperti ini kan menarik ketika kita hadirkan, si peserta kan jadi antusias. Betul. Karena dia tidak bisa mengakses itu di musim manapun gitu. Betul. Iya. Nah iya. jadi para kolektor pribadi kayak gini lah yang kita kadang-kadang dapat dari Pak Ikhwan. Beliau coba, yuk kita bikin kelasnya. Saya nanti ajak dia, kita undang biar teman-teman tuh bisa memegang langsung uang Sumatera yang lama itu kayak mana, mesinnya seperti apa biar bisa dilihat mesin cetaknya seperti apa katanya. Udah, jadi memang ada aja ya tadi itu mungkin karena dibangun dengan kepedulian kami, ketulusan kami, akhirnya kami tuh kayak magnet didekatkan dengan orang-orang yang memang ini nih yang harus kita undang, ini nih harus kita undang gitu. Luar biasa Mbak Desi. Kalau kondisinya saat ini nih, pemeriksa endorfin mungkin nanti bisa dapat informasi juga. Adakah satu situs yang saat ini dikatakan mungkin, oh ini sedang terancam nih, ini sedang terjadi kerusakan nih, ini harus kita yang rusak juga ada kok. Itu apa tuh yang baru rusak itu yang dekat gedung Warren House yang di belakang Lonsum, jalan sebelum Pasar Hindu kan ada simpang pertama, itu di pojok itu baru hancur. Jadi kata teman-teman dari BWS, kemarin sore masih ada Ki, tadi malam juga saya lewat situ masih ada, besok pagi saya lewat situ udah nggak ada katanya. Yang mana gedung mana? Jadi di pojok itu ada, itu dulu katanya seperti toko serbaguna juga, tapi punya enggak, sudah tidak ada, sudah ganti sekarang. Sebenarnya lagi proses mediasi sama yang penjualnya kemarin. Jadi mereka bilang minimal kondisinya seperti kantor analisa itu kan juga dulu bangunan tua yang dihancurkan kan. Jadi mereka bilang kalaupun sudah hancur setidaknya dibangun kembali replikanya. Makanya analisa gedungnya seperti itu karena direplika kembali. Oh yang sudut itu udah nggak ada lagi sekarang? Lagi dimediasi itu untuk dibangun kembali seperti bentuk aslinya. Sama yang hotel tempat penyerangan Medan Area. Prof tahu Tugu Perjuangan Medan Area yang di belakang pusat pasar? Oke. Nah itu kan nggak semua orang Medan tahu itu ternyata tugu monumen sejarah ya. Di sini tugunya, sebelah sini yang kita mau ke Jalan Jawa. Yang di pojok itu kan lagi pembangunan ruko kan. Nah itu dulu sebenarnya hotel tempat penyerangan prajurit Medan Area. Jadi mereka lagi mabuk, lagi lengah, dihajar sama pejuang kita. Itulah kenapa Medan nggak terlalu lama pada masa Medan Area itu, hanya sebentar penjajahannya. Dan itu kejadian gitu juga kata teman-teman di BWS, sore malam mereka lewat masih ada, besok pagi bangun udah gak ada. Jadi di Medan tuh seperti itu fenomenanya, penghancurannya. Di saat kita tidur malam dihancurkan, besok paginya udah. Gedung RRI pun gitu juga. Itu disadari bahwa memang itu sebenarnya situs sejarah. Disadari. Nah itu tadi mungkin karena masyarakat Kota Medan kurang teredukasi akan informasi itu, jadi begitu ada penghancuran ya mereka tenang aja kan. Loh tapi pemerintah harusnya kalau memang itu sejarah kan. Nah kalau misalnya ngomongin pemerintah juga, BWS sendiri juga udah capek kan untuk mengedukasi ya. Itu tadi ketika pemerintahnya juga tidak sadar, karena kan salah satu salah satu komponen yang melestarikan heritage itu adalah pemerintah. Tetapi di balik pemerintah ini peran masyarakat kan juga harus kuat gitu. Kalau masyarakatnya aja sendiri juga udah apatis ya susah juga kita menggeber si pemerintah kan. Nah seperti itu. Jadi memang harus dikuatkan dari grassroots-nya sih, Prof. Kalau menurut saya. Jadi masyarakatnya memang harus sudah sadar sejarah dulu, sadar budaya dulu. Nah ini gampang untuk membangun fondasinya. Karena sejauh ini saya melihat juga teman-teman di BWS juga masih bergerak sendiri kan. Kasihan juga mereka gitu. Nah makanya Medan Heritage ini kita bilang sama senior-senior di BWS, izin ya Kak, Bu, Pak gitu. Kita bikin satu komunitas bukan untuk menyaingi BWS, tetapi kita biar bergerak untuk menggait anak mudanya gitu. Jadi kita bergerak untuk menggait anak muda karena pengaruh anak muda ini pasti akan potensial gitu. Nah, mereka sangat terbantu akhirnya. Nah, jadi kita memang konsepnya dari awal membangun Medan Heritage itu bergerak itu nggak sendiri. Kita itu sadar pergerakan itu seperti sapu lidi. Kalau satu gampang dipatahkan lidinya, tapi kalau kita seikat gitu. Nah, ini susah nih mau dipatahkan. Nah, jadi memang Medan Heritage selalu bikin kegiatan tuh kolaborasi, nggak pernah tunggal lah gitu. Kita selalu kolaborasi minimal 2-3 komunitas dalam satu event. Iya. Baik. Wah panjang nih yang udah disampaikan dan kita melihat bahwa ternyata
banyak hal yang sebenarnya di sekitar kita yang kita tidak sadari bahwa itu sesuatu yang memiliki nilai sejarah dan seharusnya untuk dipertahankan. Nah mungkin ini terakhir nih Mbak Rizky, kira-kira apa nih katakan mungkin closing statement yang akan Mbak Rizky sampaikan buat teman-teman di Endorfin. Oke, untuk teman-teman di Endorfin, kalau kita ngomongin tentang sejarah kota, kita ngomongin tentang warisan kota, itu bukan tugas satu pihak, tetapi tugas seluruh pihak di muka bumi. Mau di negara manapun, itu pasti tugas kita semua. Kenapa? Karena yang namanya warisan itu kan harus dijaga bersama, bukan dijaga oleh satu orang. Jadi kalau kita ngomongin tentang warisan Kota Medan, maka seluruh lapisan masyarakat itu bertanggung jawab untuk itu. Dan langkah paling sederhananya untuk menjaga kelestarian dari warisan itu adalah gunakan kedua jempolmu, ambil handphonemu, buat konten apapun dan infokan kepada dunia kalau Medan itu punya warisan sejarah, bukan warisan kulinernya, melainkan sejarah kotanya. Itu yang harus diceritakan. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama Prof. Saya kira Sobat Endorfin semua kita udah dengar banyak hal dan insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita bisa tetap melestarikan situs-situs Kota Medan, membuat kita semua ingat bahwa kita pernah menjadi salah satu tempat kota yang cukup maju, dan itu tentunya akan membuat kita generasi muda dan semua warga Kota Medan berusaha untuk kembali menata diri untuk menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, di Asia, dan bahkan dikenal di dunia. Amin. Menghargai sejarah peninggalan budaya meningkatkan nilai sebuah bangsa. Di tengah kesibukan kota, sekelompok pemuda mencoba merajut cerita, mencoba menggali situs budaya, akar sejarah, dan kisah Kota Medan tercinta. Medan Heritage memberi warna baru, jenuh dengan cerita usang tentang kota yang dipotret dari sisi yang itu-itu saja. Hadir dengan optimisme orang muda, menggunakan sisi kreatif, media sosial, pemanfaatan teknologi, menjawab tantangan untuk menjadikan Kota Medan yang lebih indah. Tersenyumlah, bersiaplah untuk sesuatu yang berbeda di Medan yang tercinta. Saya Prof. Ridha Dharma Jaya, sampai ketemu di Endorfin berikutnya.